Halo adik-adik pejuang UTBK SBMPTN, kalian sudah tahu pelaksanaan UTBK tahun 2022 offline atau online? Atau kalian ingin tahu apa itu yang dinamakan pusat UTBK? Simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara update seputar SBMPTN. Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Selamat datang di channel Diari Kampus yang inspiratif, akuratif, dan tentunya edukatif. Halo adik-adik pejuang UTBK SBMPTN tahun 2022, kelas 12, SMA maupun SMK, atau adik-adik yang gap year, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat agar adik-adik dapat meraih kampus impian di tahun 2022 ini dan mendapatkan skor tertinggi UTBK SBMPTN tahun 2022. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas seputar teknis pelaksanaan UTBK SBMPTN tahun 2022 offline atau online dan apa itu yang dinamakan pusat UTBK. Maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih, dan mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SBMPTN, KIP kuliah, SNMPTN, maupun informasi-informasi bermanfaat seputar kampus. Dan mohon share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp grup adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan seputar pelaksanaan UTBK SBMPTN online atau offline dan apa itu pusat UTBK. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa UTBK SBMPTN tahun 2022 sudah muncul timelinenya. Nah, adik-adik secara lengkap adik-adik bisa melihatnya di ltmpt.ac.id. Nah, pada segmen video ini sebenarnya saya buat bagi adik-adik yang banyak tanya di kolom komentar saya, yang kebanyakan mungkin mereka tidak paham ya dengan aturan terbaru dari LTMPT. Nah, adik-adik, yang pertama akan saya bahas sebelum saya menjawab seputar pusat UTBK dan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar, saya review lagi teknis pelaksanaan UTBK SBMPTN. Nah, SBMPTN tahun 2022 adik-adik bisa dilakukan oleh adik-adik yang gap year maupun yang lulus tahun 2022. Jadi adik-adik yang tahun 2020, tahun 2021 masih bisa melaksanakan atau mengikuti UTBK SBMPTN tahun ini dengan syarat harus membuat akun LTMPT yang terakhir di tanggal 17 Maret tahun 2022 ini. Jadi bagi angkatan tahun 2022, 2001 maupun tahun 2020 yang ingin ikut UTBK wajib membuat akun LTMPT. Sehingga jika adik-adik tidak membuat akun LTMPT, maka otomatis adik-adik tidak bisa mengikuti UTBK SBMPTN. Nah, selanjutnya setelah itu adik-adik baru akan mendaftar di UTBK SBMPTN yang timelinenya adalah di tanggal 23 Maret sampai 15 April adik-adik tahun 2022 ini. Kemudian setelah itu mendaftarnya secara teknis adik-adik nanti bisa baca di akun ltmpt.ac.id. Di situ step by stepnya mulai dari ngisi formulir, kemudian ngisi dari program studi dan universitasnya, maupun mengisi identitas dan termasuk pembayaran bagi adik-adik yang mengikuti UTBK reguler. Dan kemudian untuk yang kedua, mengkoneksikan dengan akun KIP kuliah bagi adik-adik yang mengikuti SBMPTN KIP kuliah. Jadi kalau misalnya adik-adik yang reguler berarti harus membayar. Jumlahnya adik-adik bisa lihat di akun ltmpt.ac.id. Kemudian untuk yang KIP kuliah otomatis akan gratis, tetapi harus melengkapi persyaratan yang disyaratkan oleh KIP kuliah adik-adik. Nah, selanjutnya informasi yang paling utama dari video ini. UTBK SBMPTN tahun 2022 ini sama dengan UTBK di tahun-tahun sebelumnya. Setidaknya memang mulai tahun 2018 UTBK dilaksanakan secara offline dan berbasis CBT atau Computer Based Test adik-adik. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya adik-adik memilih tempat ujiannya atau di istilahnya panlok, adik-adik harus ke tempat ujiannya dengan mengerjakan soal paper. Nah, pada tahun 2018 adik-adik sudah tidak menggunakan paper lagi, tetapi dengan komputer atau biasanya Computer Based Test.
Nah, kemudian teknisnya bagaimana adik-adik? Apakah online atau offline? Nah, saya tekankan adik-adik, UTBK SBMPTN semuanya dilaksanakan secara offline. Hanya saja menggunakan komputer. Nah, sistemnya secara teknik itu adalah dengan localhost atau sistem berbagi jaringan di tempat yang adik-adik tempati ujiannya itu. Sehingga adik-adik tidak bisa mengakses ujiannya di UTBK SBMPTN di luar tempat adik-adik ujian atau secara online atau di rumah atau daring adik-adik. Nah, yang kedua adalah apa itu yang dinamakan pusat UTBK. Adik-adik perlu diketahui bahwa pengertian dari pusat UTBK adalah tempat di mana adik-adik melaksanakan ujian. Nah, LTMPT sudah merilis setidaknya ada 73 tempat ujian atau panitia pusat UTBK yang tersebar di kota dan universitas negeri khususnya di Indonesia. Jadi memang identiknya dengan terdekat dari PTN di kota tersebut adik-adik. Jadi adik-adik nantinya sama saja ujiannya dimanapun, yang penting di situ merupakan pusat UTBK adik-adik. Nah, teknisnya bagaimana adik-adik? Adik-adik nanti ketika di portal LTMPT di SBMPTN, adik-adik bisa memilih pusat UTBK. Dan saran saya sesuai dengan domisili atau terdekatlah dari domisili jika di kota adik-adik tidak ada pusat UTBK-nya. Jadi kalau misalnya adik-adik nih mendaftar, kemudian di situ ada klik pusat UTBK, contohnya pusat UTBK-nya Malang adik-adik, maka di situ akan keluar nanti di mana adik-adik ujiannya, kemudian di universitas mana atau mungkin di lab mana, maka akan keluar secara otomatis. Nah, tahapannya adik-adik, nantinya ketika adik-adik memilih pusat UTBK, kemudian nantinya adik-adik memilih ujiannya, yang adik-adik perlu tahu bahwa ujian di gelombang 1 tanggal 17 sampai 27 Mei, kemudian yang gelombang 2 itu tanggal 20 sampai 3 Juni. Adik-adik hanya bisa memilih pusat UTBK saja adik-adik. Jadi untuk gelombang 1 maupun gelombang 2, kemudian sesinya sesi berapa, di gedung mana, itu wewenang dari panitia LTMPT. Jadi adik-adik tidak bisa memilih. Sehingga kalau misalnya ada pertanyaan dari banyak siswa, Kak, kalau misalnya nih saya mendaftar satu kelas nih, dengan teman saya di sekolah, kemudian supaya ujiannya bareng, maka tidak bisa adik-adik. Meskipun adik-adik mendaftar secara bersama-sama dengan teman-teman adik-adik, mau 50 atau 100 siswa pun, nanti akan diacak secara otomatis oleh komputer dan panitia pusat. Jadi adik-adik hanya bisa bersama-sama di kota mana. Yang tentunya saran saya bagi adik-adik nantinya yang mendaftar, jangan di akhir-akhir timeline adik-adik. Karena apa? Biasanya kalau di akhir-akhir satu, kerugiannya adalah adik-adik terbatas dengan sesinya, sehingga biasanya nanti akan dapat sesi belakang-belakang. Atau misalnya nanti adik-adik panitia lokalnya atau pusat UTBK-nya terbatas adik-adik karena sudah overload atau sudah penuh di pusat UTBK terdekat dari kota adik-adik. Maka saran saya adik-adik sekali lagi, pilih pusat UTBK yang notabene dekat dengan kalian adik-adik. Kemudian muncul pertanyaan, nah ini akan saya jawab dari kolom komentar yang sudah masuk di video saya di Diari Kampus. Terima kasih sudah adik-adik menulis di kolom komentar sehingga akan saya bahas di video kali ini. Kemudian ada yang tanya, Kak, kalau misalnya saya pengen, misalnya saya domisilinya Jawa Timur di Surabaya tepatnya, pengen di UI atau Universitas Indonesia, program studinya terserah ya, apakah saya harus ujian di sana? Apakah ada prioritas? Baik, nah ini adalah pertanyaan yang sangat bagus adik-adik. Jadi adik-adik, pusat UTBK itu adalah memang memudahkan adik-adik untuk melaksanakan ujian. Nah, tidak membebani peserta untuk langsung misalnya harus ke PTN yang dituju. Tetapi tidak ada prioritas adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik memaksa ujian di tempat yang adik-adik pilih ketika SBMPTN, maka tidak ada pengaruhnya. Yang menjadi pengaruh adalah skor UTBK-nya. Jadi kalau misalnya adik-adik, misalnya nih pengen di UI, kemudian nekat ke UI, ya nggak apa-apa. Cuma tidak ada pengaruhnya adik-adik. Karena murni skor UTBK yang nantinya akan terbit sertifikat nilai UTBK-nya, dan itu otomatis dinilai secara adil dan tentunya bijaksana oleh panitia LTMPT. Kemudian ada lagi mitos, Kak, kalau misalnya saya daftar di awal apakah ada pengaruhnya? Ini juga informasi yang kurang benar adik-adik. Jadi mau daftar di awal, mau daftar di sesi terakhir, tidak ada pengaruhnya.
Pengaruhnya saja kalau daftar di awal jelas bandwidth atau misalnya web yang disediakan oleh LTMPT jauh lebih cepat adik-adik kalau dibandingkan dengan akhir-akhir, karena biasanya kalau di akhir-akhir banyak yang mengakses sehingga nantinya adik-adik akan kesulitan adik-adik. Ya, jadi begitu ya. Jadi kesimpulan dari video ini adalah yang pertama adalah adik-adik harus perhatikan jadwalnya. Adik-adik mau ikut yang gelombang 1 atau gelombang kedua, nantinya adik-adik bisa mendaftar di tanggal yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, yang kedua adik-adik silahkan fokus dengan materi yang diujikan di UTBK SBMPTN. Jangan terlalu memilih pusat UTBK-nya karena tidak ada pengaruhnya adik-adik. Kemudian yang ketiga adik-adik jangan mencari informasi atau mendengarkan informasi yang bukan dari web resminya atau media sosial dari LTMPT. Maka kalau misalnya adik-adik mendengarkan informasi-informasi yang kurang benar, itu insya Allah adik-adik akan membuang-buang banyak energi sehingga adik-adik tidak fokus ke persiapan UTBK SBMPTN. Gitu ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik dan mudah-mudahan bermanfaat di video kali ini. See you next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.